Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas bagaimana nasib warga sipil Jerman setelah kalah Perang Dunia Kedua, khususnya para wanitanya di sini nih. Mungkin di sini di antara kalian ada sebagian yang mengeluhkan harga-harga bensin itu mahal, terus harga-harga beras itu mahal. Di sini gue akan jelaskan cerita kisah nyata dulu era Perang Dunia Kedua yang akan membuat kalian itu bersyukur menghadapi situasi seperti ini gitu kan, yang di mana harga-harga pokok itu mahal gitu kan. Karena di kisah kali ini mereka itu jangankan memikirkan biaya hidup yang mahal nih, mikirin makannya aja nggak ada. Dan ketika mereka ingin makan nih, mereka harus melakukan hal yang sangat-sangat menjijikan dulu gitu loh, baru bisa makan akhirnya. Pada tahun 1945 setelah Jerman kalah perang, warga sipilnya itu bukannya malah enak dan terbebas dari yang namanya gempuran serangan musuh atau dari yang namanya kesusahan dan kesengsaraan. Tetapi warga sipilnya itu justru mendapat perlakuan yang sangat mengenaskan dan sangat menyedihkan gitu. Akibat ulah kediktatoran Hitler dan juga kebengisan tentaranya dulu ketika masih di atas kejayaannya gitu kan. Ketika tahun 1939 sampai tahun 1944. Nah, baru ketika tahun 1945 Jerman itu kan kalah nih. Nah, di sini nih warga sipil mulai menghadapi kepahitan yang sebenarnya. Dan seperti yang kita tahu juga, Jerman merupakan dalang atau masterpiece Perang Dunia Kedua. Makanya ketika tahun 1945, Jerman itu kayak mendapat karma atau azab lah bisa dibilang. Bahkan warga sipilnya juga loh, gila kan. Kalau sang pahlawannya itu terbebas karena dia itu melakukan bunuh diri, maksud gua terbebas dari kekejaman musuh dan juga siksaan musuh lah kayak gitu. Beda dengan warga sipilnya nih. Warga sipilnya khususnya para wanita nih, mereka itu dijadikan budak lah, budak kerja maupun budak. Bahkan di antara mereka itu nggak sedikit loh yang dijadikan oleh bala tentaranya, gila kan. Jadi satu wanita pada saat itu bisa melayani 30 tentara atau prajurit dari kalangan sekutu atau Uni Soviet. Yang mana mereka itu ya pastilah dengan paksaan dan juga dengan penderitaan yang sangat-sangat berat lah pastinya. Di antara mereka juga ada nih yang suka rela menawarkan tubuhnya gitu kan. Untuk apa? Atau karena apa mereka kayak gitu? Karena mereka itu ingin makan. Karena pada saat itu nggak ada tuh yang namanya makanan siap buat dimakan tuh nggak ada. Yang ada makanannya itu disimpan sama musuh. Hanya musuh memang pada saat itu yang mempunyai makanan siap makan. Karena warga Jerman udah banyak yang tewas tuh pada saat itu. Ya contoh gampangnya gini lah, toko-toko tuh udah nggak ada pada saat itu, udah pada digempurin musuh, pada kena bom kayak gitu kan. Terus juga misalkan perkebunan nih, perkebunan tuh nggak ada juga sama, ada yang diracun sama pihak musuh. Terus juga ada yang hancur karena bom, petaninya juga nggak ada. Ya oke lah, taruh ada apa sih, ada perkebunannya nih masih bagus, masih bisa diolah nih. Cuman yang ngolahnya itu nggak ada, petaninya pada tewas gitu kan. Kan bingung juga tuh. Sedangkan warga sipil biasa ya mereka nggak bisa kayak gitu. Mereka gimana mau ngolah pertanian, mereka aja hidup dengan keterbatasan gitu kan. Misalkan mau keluar dari tempat persembunyiannya mereka juga bingung gitu kan. Takut didor. Atau mereka juga yang udah keluar ke sana kemari juga bingung nyari-nyari keluarganya yang hilang. Ada yang suaminya hilang, terus ada yang istrinya hilang, ada yang ibu bapaknya hilang, ada yang anak-anaknya hilang, kan bingung juga tuh. Balik lagi ke nasib warga sipil Jerman, khususnya wanita-wanitanya. Karena kebrutalan Jerman pada saat awal-awal Perang Dunia Kedua kepada musuh-musuhnya nih ya, bahkan kepada warga sipilnya nih, warga sipil yang mendiami negara-negara yang sama dengan musuhnya maksud gua. Contohnya Uni Soviet nih. Kalau tentara Jerman udah masuk ke Uni Soviet dan dia itu menemukan di situ siapapun lah, pasti mereka tuh menyiksa, terus memperkosa dan juga membantai semua orang yang ada di situ. Nah, makanya pada tahun 1945 ketika Jerman mengalami kekalahan, kebrutalan ini tuh jadi berbalik gitu loh. Jadi Jerman yang menerima ini bahkan warga sipilnya. Salah satu contoh kebrutalan Jerman adalah ketika pertempuran Stalingrad tuh. Ketika pertempuran Stalingrad, Jerman itu menghancurkan semua kota-kota yang ada di situ tuh, kayak gedung-gedung, terus juga kantor-kantor. Nah, begitupun Uni Soviet nih ketika masuk Berlin, mereka menghancurkan semua tuh. Baik bangunannya plus mentalnya nih, terutama para wanita nih. Jadi para wanita nih yang umur 10 tahun, bahkan di bawahnya itu loh. Masih kecil nih, umur-umur 6 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sampai lansia nih. Mereka anukan coba. Maksudnya. Keterangannya ada di samping kiri gue nih. Tentara sekutu pun sama nih. Mereka yang menemui wanita-wanita yang
ada di Jerman pada saat itu ketika Jerman kalah, dan ketika Führer Bunker itu hancur atau Reichstag juga hancur, mereka juga sama nih menganukan wanita-wanita Jerman yang ada di situ. Bahkan nggak sedikit juga wanita Jerman yang kelaparan nih, mereka itu dikasih makanan, tapi dengan satu syarat, mereka harus menyerahkan kehormatan mereka. Kan gila. Ini juga terjadi ketika Jerman baru-baru menginvasi atau memulai Perang Dunia Kedua nih, pada tahun 1939 di negara-negara musuhnya. Jerman juga sama seperti itu perbuatannya tuh, sangat menjijikan. Di sini juga ada salah satu jurnalis wanita nih yang menceritakan kisahnya langsung dan ditulis kemudian difilmkan. Wanita itu berkebangsaan Jerman dan dia itu bertugas sebagai jurnalis nih, pada tahun 1944 sampai tahun 1945. Dia pun sama nih, tidak lepas dari kekejaman tentara-tentara sekutu dan juga Uni Soviet. Bahkan dia juga ketika ingin makan nih, dia juga harus kayak gitu dulu, harus enak-enak dulu nih, baru bisa makan. Bahasa gampangnya gini nih, kalau lu mau sekilo beras nih, lu harus kayak gitu dulu. Atau lu mau mie rebus nih, beberapa bungkus lah kalau zaman sekarang, lu harus gitu-gituan dulu tuh, mau nggak mau. Dengan beberapa tentara nih, kalau lu misalkan belum jadi simpanan jenderal, resikonya kayak gitu tuh. Misalkan ada wanita Jerman, wanita sipil, nah dia tuh kan pengen makan nih, cuman kan syaratnya harus kayak gitu dulu tuh, harus melayani para tentara-tentara musuh dulu nih. Kalau dia bukan simpanan jenderalnya nih, jenderal musuh maksud gua, dia tuh harus melayani seenggaknya 10 orang loh, gila kan. Sekali main 10 orang dilayani. Udah kondisi lapar gitu kan, kondisi kotor-kotoran juga. Ya karena kan kita tahu lah tentara nggak mungkin mandi setiap saat, ya nggak. Paling mandi 3 hari sekali, itu pun paling cepetnya. Karena kan di tengah peperangan nggak mungkin dong dikit-dikit mandi, nggak mungkin juga. Apalagi situasinya kan kadang nggak ada air. Tetapi wanita-wanita yang sudah menjadi simpanan jenderal itu agak sedikit beruntung. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dia itu fokus ngelayani satu orang. Dan satu orang itu sangat disegani dan dihormati. Terus juga tempatnya beda, biasanya kamarnya tuh beda tuh. Jadi di saat jenderal itu nggak ada, dia tetap aman walaupun dia nggak melayani pria-pria atau tentara dari musuh gitu. Beda dengan wanita-wanita yang belum menjadi simpanan jenderal nih. Dia tuh was-was terus tuh setiap detiknya tuh. Karena dia pasti didatangi tentara-tentara yang pengen kayak gitu, pengen enak-enak. Belum lagi kalau dia lapar nih, dan di situ nggak ada makanan, pasti dia terpaksa harus menawarkan diri gitulah ke tentara-tentara musuh untuk mendapatkan makanan. Dan di sini juga yang mirisnya nih, banyak ibu-ibu yang menjual anak gadisnya. Kenapa? Karena dia tuh nggak tega loh ngelihat anak gadisnya kelaparan. Dan dia juga nggak mau anak gadisnya itu meninggal karena kelaparan. Jadi dia terpaksa nih ngejual anak gadisnya itu ke jenderal atau ke tentara musuh untuk supaya si anak ini bisa makan kayak gitu. Gila kan, menyedihkan banget sumpah. Bahkan di sini tentara Uni Soviet nih yang baru masuk ke Berlin, dia tuh misalkan ketemu cewek nih, siapapun dan umur berapapun, gila langsung digituin loh. Tapi ada sebagian juga yang nggak kayak gitu juga ada, cuman sedikit banget yang nggak kayak gitu tuh. Karena wajar lah, itu merupakan pembalasan. Karena itu semua kayak karma lah, karma yang menimpa Jerman karena dia sudah brutal gitu kan, menjajah negara-negara di sekitarnya pada saat itu. Balik lagi ke cerita tadi, jurnalis tadi itu menyampaikan seperti itu. Menyampaikan bahwa wanita-wanita Jerman itu nggak sedikit yang digitukan demi mendapatkan sebuah roti gitu kan, satu potong roti. Atau mendapatkannya makanan apa aja yang dia inginkan gitu. Jadi bahasa gampangnya, kalau mereka nggak enak-enak, mereka itu nggak bakal makan. Misalkan di antara lu nih, kenapa mereka nggak pada ngelawan bang? Kan Jerman kan punya senjata, punya alutsista yang mumpuni. Ini akhir perang bro. Misalkan lu ada yang nanya kayak gitu, ini akhir perang kondisinya. Jadi senjata udah pada habis, terus juga tentara tuh udah pada nggak ada, tentara tuh. Bahkan Hitler pun mengarahkan bocil-bocil tuh, yang mana itu tuh gerakan pemuda Hitler untuk membabat habis pasukan sekutu yang mendekat ke Berlin. Jadi mereka tuh udah nggak megang senjata. Ada senjata, cuman kan senjatanya itu nggak sebanyak dulu pas Jerman memulai perang. Ada sih sebagian wanita juga yang mempunyai senjata-senjata kayak pistol kecil tuh, pistol khusus wanita tuh, yang bisa diselipin di saku tuh atau di kaos kaki zaman dulu tuh. Cuman yang nggak semua wanitanya punya kayak gitu, dan percuma lah, tenaga wanita itu nggak sebesar tenaga pria gitu kan. Jadi kalau mereka melakukan perlawanan nih, ya nggak sebanding juga lah sama tenaganya pria gitu kan. Apalagi tentara yang basicnya itu latihannya keras lah kayak gitu. Dan juga diantara mereka misalkan ngelawan sehari 2 hari oke lah. Cuman kan mereka nggak makan kan, ya pasti tenaga mereka nggak ada lah. Ujung-ujungnya mereka kayak gitu juga, dipaksa enak-enak, dan mereka harus
menuruti semua perintah tentara musuh gitu kan untuk mendapatkan makanan itu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Dan buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.